saya sudah berulang kali mengatakan, tapi saya perlu mengingatkan kembali, dan ini untuk grup musik sangat penting, ya. Saya tidak bicara tentang konser-konser. Tentu di situ kita butuh alat-alat yang keras, ya. Dan tujuan kita menciptakan bass yang begitu besar supaya jantung para peserta itu ikut berdebar cepat dan mereka akan terbawa oleh emosi itu. Di dalam spiritual itu saya tidak mengkritik itu loh ya, itu untuk pagelaran segala itu memang dibutuhkan mungkin. Tapi untuk musik, untuk bhajan dan sebagainya, musik itu pengantar. Jadi musik tidak boleh terlalu dominan. Yang dominan itu adalah suara. Sama. Kekuatannya harus hampir sama. Antara alat-alat musik sekian macam dan suara. Berarti apa? Semua alat musik 50%, suara 50%. Itu pertama. Kedua, yang bisa mempengaruhi nervous system kita itu adalah string music. Kalau kita menggunakan drum terlalu besar, terlalu banyak, maka dia akan mempengaruhi jantung kita. Jadi drum itu sekedar, kalau memang pakai dolak, silakan pakai dolak. Dan kalau pakai dolak juga, pakai tabla juga, maka akan rusak lagunya. Do you feel it that way? Rasa nggak? Karena dua alat yang berbeda. Kalau mau pakai tabla, jangan pakai dolak. Pakai salah satu, daf, ya. Apa aja, tapi coba lihat, perlu nggak kita lebih dari satu drum? Apakah cukup dengan dolak? Apakah cukup dengan tabla atau apa, drum, anything. Tapi itu pun dibutuhkan. Tapi nggak boleh dominan. Makanya saya selalu mengingatkan, bass harus dikurangi. Jangan terlalu banyak bassnya. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu sebagai pimpinan, ya, the leader of the song, ketika kita melead, kita mengantar bhajan itu, jangan teriak. Suara kita harus keras dan jelas, tapi jangan teriak. Kalau kita melihat mic ini terlalu dekat, ya agak jauhin sedikit mungkin. Kalau mic-nya terlalu jauh, deketin sedikit. Karena bagaimanapun di sini kontrolnya nggak bisa sempurna. Dia kecuali di situ ada orang yang betul-betul bisa mengontrol satu persatu. Kita nggak bisa, kita belum punya orang profesional. Kalau profesionalnya ke sana, di sini kita akan kekurangan orang. Jadi kita belum punya profesional yang bisa tahu persis suara dia itu seperti apa dan bagaimana. Oleh karena itu kita sendiri, penyanyi sendiri, leader sendiri, harus tahu. Jangan terbawa oleh, suara saya keras, hebat, gitu, enggak. Kita harus tahu bahwa suara kita juga harus sama seperti yang lain. Kalau yang lain kecil, yang kecil itu merasa kekecilan, agak didekatkan. Saya nggak tahu dari segi teknisnya sekarang bagaimana, karena mic sekarang juga sangat-sangat sensitif, yaitu mungkin bisa memberikan sedikit petunjuk dan sebagainya. Kemudian hal lain, kita harus membiasakan diri bahwa mic itu hanya sama leader. Jadi jangan sampai leader juga pegang satu mic dan orang lain juga pegang satu mic. Kadang-kadang orang lain nih yang seharusnya di chorus, kalau dia pegang satu mic, leader pegang satu mic, maka kadang-kadang pitch dia barangkali lain. Nah, orang yang sedang mendampingi chorus ini bisa bingung. Oleh karena itu kemarin misalnya di One Earth saya bilang, hanya leader yang pegang mic, jangan kasih semua orang lain lagi mic itu. Hanya leader. Kecuali leader membuat kesalahan, daripada saya meninggalkan tempat saya dan saya pulang ke kamar saya. Kalau leader melakukan kesalahan, bisikin dia, kamu salah total, saya ambil alih. Begitu
mulai dengan the next line, ambil alih. Kadang-kadang di sini sih sekarang nggak begitu terjadi kesalahan yang sefatal itu, jadi nggak perlu sepertinya seperti itu. Kita kalau sudah punya practice yang bagus, kita nggak perlu sampai ke arah itu. Tapi kalau perlu ya di situ aja ambil alih, bukan double juga. Karena double malah akan membingungkan. Baba selalu mengatakan, songs, bhajans must be uplifting. Harus membawa kita ke satu alam yang lebih tinggi. Harus membangkitkan kita. Oleh karena itu, pitch-nya semuanya harus diperbaiki.